Ya, sampai beres ya, sampai bola yang tipe kelima. Kalau nggak salah, coba cek dulu ya. Oh, sih ya. Ya, bola sampai tipe kelima. Terus sekarang akan lanjut. Materinya adalah potensial listrik. Bentar ya, kita share screen dulu. Udah muncul tuh, Ja, slide-nya? Udah Kak. Oke. Jadi materi selanjutnya adalah ini, Ja. Potensial listrik. Simbolnya V, satuannya itu volt. Nah, harusnya, Za, kalau Reza udah paham yang kemarin, sampai Gauss, materi ini tuh nggak susah, Za. Lebih mudah, jauh. Oke, kita mulai dengan yang namanya rumus dasar. Yeah! Nah, rumus dasarnya apa sih? Kayak gini. VA dikurangin VB sama dengan min integral dari B sampai A E dot DR. Yeah! Nah, ini rumus dasarnya nih. Artinya apa? Rumus ini Reza boleh pakai kapanpun, di kondisi apapun. Oke, seperti biasa, kalau kita punya rumus dasar, kita harus pastikan kita paham arti simbol-simbolnya. Yang pertama, VA. VA itu apa sih? Cara definisi adalah potensial di titik A. Oke, ini adalah potensial yang dicari. Jadi yang kita mau cari di A biasanya. Nah, kalau VB, ya secara definisi, ini adalah potensial di titik B. Ini adalah potensial yang diketahui. Dengan nama lainnya adalah acuan potensial. Jadi, Za, kalau Reza disuruh mencari potensial, secara konsepnya, Reza harus punya nilai potensial yang diketahui. Namanya acuan potensial. Kalau nggak ada gimana? Kalau Reza nggak dikasih tahu acuannya di mana, maka Reza gunakan saja yang namanya acuan umum. Acuan umum itu acuan yang boleh kita pakai kapanpun. Yaitu apa? Potensial pada infinite, jarak tak hingga, nilainya harus 0. Oke, itu kalau Reza kondisinya tidak diketahui acuannya di mana. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu, yaitu muatan titik. Masih ingat kan, Za? Muatan titik adalah muatan yang ukuran dimensinya tidak diketahui di soal. Atau dengan kata lain, ukurannya diabaikan. Waktu pertemuan sebelumnya, kita udah tahu. Medan listrik untuk muatan titik itu, rumusnya adalah K, Q, dibagi R kuadrat. R Aku. topi. Gitu ya? Hmm. Nah, misalkan Reza diminta untuk mencari potensial di titik R. Tapi Reza nggak dikasih tahu acuan potensialnya di mana. Berarti mau nggak mau Reza gunakan potensial di tah hingga Nah, sebagai hingga pembanding. Berarti kita punya apa? Min integral ini integral tah hingga sampai R. Lihat ya. A, in B, B, A. Gitu ya. E dot DR. D Karena kita tahu di tah hingga itu 0, jadi tinggal VR aja. Min integral tah hingga sampai R, E-nya masukin. Kaki
dibagi R kuadrat R topi dot DR-nya masukin DR R topi. Oke, seperti biasa, selesaikan dulu dot produknya. R topi dot R topi itu kan satu. Ingat kan Satu. ya, dot produk Ya, itu yang sama satu, yang satu. beda nol. Berarti kita punya apa? VR sama dengan Benar. yang konstanta boleh keluar dah. K Ki keluar, integral dari T hingga sampai R 1/R kuadrat DR. Paham dah? Oke. Integral dari 1/R kuadrat itu apa dah? Kalau pakai matematik, integralnya adalah negatif 1/R. Batasnya jangan lupa T hingga sampai R. Sehingga kita akan punya VR-nya jadi positif ya. Kaki dalam kurung batas atas dikurangin batas bawah. Atas. Karena kita tahu seperti hingga itu 0, maka jadinya kaki dibagi R. Paham nggak? Oke. Oke, ini bukan rumus dasar ya, Zah, yang kaki per R itu. Ini adalah rumus untuk muatan titik. Apabila acuannya dianggap di hingga. Nah, Oh, oke. lihat ya. V itu besaran skalar. Artinya V itu cuma ada angka, nggak ada arah. Berarti tinggal langsung jumlahin saja. Kita kasih contoh, Zah. Saya ambil contohnya di soal yang kita pernah kerjain waktu pertemuan kedua, kalau nggak salah. Pertama. Yaitu waktu kita belajar muatan titik. Kita buka dulu ya catatannya. Bentar, saya buka dulu catatannya muatan titik. Oke, bentar. Jadi saya pakai soal yang lama biar apa? Biar kita tahu bedanya di mana ketika kita mengerjakan yang oke. Saya ambil dari catatan kita yang pertemuan pertama ya. Di muatan titik kita pernah ketemu soal seperti ini. Oke, soalnya seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Soalnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita punya Q1, letaknya itu di sini. Ini muatan Q1. Kita punya Q2, letaknya di 4,6. Oke, ini Q2 kita. Kita punya Q3 letaknya di 4,2. Sama kita punya titik pengamat letaknya di sini. Ini soal yang pernah kita kerjain, Zak. Kalau Reza ingat di catatannya ya. Titik P itu titik pengamatan, nggak ada muatannya. Q1-nya itu 1 mikro, Q2-nya itu minus 2 mikro, dan Q3-nya itu 3 mikro. Waktu pertemuan pertama, saya mintanya adalah medan listrik di titik P. Sekarang yang saya inginkan adalah potensial listrik di titik P. Coba Reza lihat. Di sekitar titik P itu ada 3 muatan, yaitu muatan Q1, Q2, dan Q3. Maka secara matematik, ini adalah VP akibat muatan 1 ditambah VP akibat muatan 2 ditambah VP akibat muatan 3. Lihat ya, penjumlahannya penjumlahan skalar, nggak pakai vektor. Berarti apa? Oke. Langsung aja jumlahin. Tadi kita tahu rumusnya V muatan titik adalah kaki dibagi R. Berarti apa? Q1 dibagi R Benar. P1 ditambah
K Q2 dibagi RP2 ditambah K Q3 dibagi RP3. Kalau waktu pertemuan pertama kan kita mintanya E. E itu kan vektor, enggak? Kalau penjumlahan vektor tuh baru boleh dilakukan setelah jadi vektor, gitu kan ya? Berarti Iya. kita harus cari dulu vektornya, cari besar, cari arahnya. Kalau ini skalar langsung aja. K-nya boleh keluar, Za. 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 ini 1 mikro, 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi RP1. Tarik garis lurus aja dari P ke 1. Oke, kita tahu ini nilainya 1 dan ini nilainya adalah 4. Berarti kalau kita pakai Pitagoras adalah akar 17. Ditambah Q2-nya berapa? Min 2 mikro. Za ingat, Za, waktu kita belajar medan listrik karena dia vektor, tanda min, tanda plusnya bisa dimasukin, bisa enggak. Tergantung kita menggunakan metode apa. Apakah metode vektor atau metode trigonometri atau SMA. Trigonometri. Kalau pakai metode vektor, tanda min plusnya wajib masukin. Kalau Ya, misalkan kita pakai metode trigonometri, trigonometri. tanda min plusnya nggak perlu dimasukin karena kita akan mencari arahnya manual. Nah, karena potensialistik itu bukan vektor, maka tandanya wajib dimasukkan. Nggak ada alasan. Oke? Nggak bisa enggak. Jadi min 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. P dengan 2 itu jaraknya adalah 2. Ditambah 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. P dengan 3. Oke, ini adalah 2. 2 dan 4 berarti 2 ya, bukan 4. 2 dan 4 berarti 14 tambah 4 akar 20. Udah deh, selesai. Tinggal dihitung manual pakai kalkulator. Maka dapatnya bla 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 volt. Nggak ada lagi yang namanya arah IJK. Paham nggak? Karena dia skalar. Bisa ya jadi ya? Oke. Bisa. Sekarang, bagaimana kalau kasusnya adalah muatan kontinu? Oke, apa itu muatan kontinu? Saya pernah bilang muatan yang ukuran atau dimensinya diketahui di soal. Nggak inget nggak? Waktu kita ngerjain medan listrik di muatan kontinu, ada berapa cara mengerjakan medan listrik di muatan kontinu? Berapa cara ada? Halo, nggak? Halo, Riza? Oh, Ingat nggak waktu kita ngerjain medan listrik di muatan kontinu ada SMA. berapa cara? Lihat lagi catatan. Buka catatan minggu kedua, yaitu medan listrik muatan kontinu. Ada kan ya? Coba saya beli buka, Zak. Ada. Coba saya beli buka, kita lihat catatannya gimana. Nah, lihat di awal udah saya kasih tahu. Mencari nilai medan listrik pada muatan Oke. kontinu ada dua cara kan? Apa aja, Cek? Ya, Apa partisi aja? sama Gauss. Lah, betul. Berarti nyari E-nya juga ada dua cara, Zak. Cara pertama namanya adalah cara partisi. Oke, konsepnya sama. Kan kita tahu ya, potensial listrik pada muatan titik itu rumusnya adalah K Q dibagi R. R. Nah, pada partisi kita mengubah V menjadi dV. Betul? Jadi kita punya dV sama dengan K dQ dibagi R. R. Inilah cara partisi. dV-nya itu adalah potensial partisi, dQ-nya udah tahu ya, kayak kemarin muatan partisi, R-nya adalah jarak dari partisi ke titik pengamat. Oke, kita lihat lagi catatannya. Waktu kita ngerjain cara partisi, saya kasih beberapa contoh kasus ya saya. Kita coba Ya. contoh kasus yang kita pernah kerjain sendiri. Contoh kasusnya yang ini. Jadi saya sengaja menggunakan contoh yang kita sudah pernah kerjain. Tujuannya apa?
supaya kita tahu bagaimana perbedaannya ketika kita mengerjakan medan listrik yang vektor dan ketika kita mengerjakan potensial listrik yang nilainya adalah skalar. Oke, kita pernah ngerjain soal ini waktu di medan listrik. Saya punya sebuah batang. Batang ini memiliki panjangnya L dan muatan totalnya min Q. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau titik pengamatnya itu letaknya di sini. Ada kan ya? Di catatan kita ada kan? Ininya Ya. jaraknya A, ini jaraknya B. Waktu itu kita mencari potensial listriknya. Potensial medan listriknya. Sekarang saya mau Medan cari potensial listrik di titik P. Nah, jadi kalau Reza mau mencari potensial listrik di muatan kontinu, Reza ingat kembali waktu itu ngerjain apa? Ngerjain medan listriknya pakai metode apa? Pakai metode partisi atau metode hukum Gauss. Kalau waktu itu ngerjainnya pakai metode partisi, maka ngerjain V-nya juga pakai partisi. Paham itu. gak ya? Ya, Kita karena waktu itu kita ngerjain pakai cara partisi, maka kita akan kerjakan menggunakan cara partisi. partisi. dV sama dengan apa? K dQ DQ dibagi R. di R. Masih ingat kan? Kalau pakai cara partisi, langkah pertama adalah kita harus tentukan di mana titik nolnya. Sebenarnya boleh di mana aja. Tapi kalau Iya, kita benar-benar ngarang, itu akan susah waktu mengintegralkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengerjakan soal seperti ini, yang paling mudah itu di titik sini nolnya. Oke, setelah itu Reza ambil partisi. Apa itu partisi? Partisi itu adalah potongan kecil dari bendanya. Berarti Reza ambil potongan kecil pada benda, yaitu pada kawatnya. Terserah di mana aja, asal di kawatnya. Misal, saya ambil di sini, Zah. Oke, kebayang? oke. Nah, ini partisi saya. Berarti partisi saya memiliki muatan sebesar dq. DQ. Reza pasti nggak tahu kan jaraknya berapa dari nol. Kita Iya, misalkan aja karena ini sumbu X, jaraknya X aja deh. Kalau jaraknya X, maka panjang partisi disebutnya dx. Gitu ya. DX. Karena Oke. satu dimensi, dq-nya apa satu dimensi? Lambda dikalikan Lambda dl. Betul? DL. Iya, Ada nggak, Za, di soal ini fungsi lambdanya apa? Nggak ada ya, Za? Betul? nggak ada. Kalau nggak ada, berarti lambda itu apa? Q total per panjang total. Nah, tanda min plusnya masukin atau enggak, Za? Kan ini muatannya minus Q kan? Masukin apa enggak? Enggak. Wajib. 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 Karena ini tidak ada arahnya. Kalau waktu kita belajar partisi, nggak kita masukin tandanya. Kenapa? Hmm, Karena kita menggunakan metode trigonometri, yaitu kita menghitung besar dan arah secara terpisah. Nah, itu. kalau potensial listrik karena dia skalar, tanda min plusnya harus dimasukin. Paham ya? Jadi min Q Oke. dibagi L, dl-nya menjadi dx. Sekarang R. Apa itu R? R itu adalah jarak dari partisi ke titik pengamatan. Nah, ini. Oke, berarti R-nya dicari menggunakan Pitagoras, yaitu adalah akar dari X kuadrat ditambah B kuadrat. Betul ya? Ya, Nah, udah masukin ke dalam rumusnya. Berarti kita punya dV sama dengan K, dQ-nya masukin. Min Q nanti per dibagi L. L, dx dibagi R-nya, yaitu akar dari X kuadrat ditambah B kuadrat. B Coba kuadrat. kita rapihin ya. Min K Q dibagi L dx dibagi
X kuadrat ditambah B kuadrat pangkat setengah. Betul? Iya. Nah, waktu kita belajar medan listrik, kita tidak langsung mengintegralkan ini kan. Karena kita Dan butuh arahnya dulu. Ya nggak sih? ya, Besarnya sama arahnya kita satuin baru jadi integralkan. baru ya. Karena potensial itu tidak punya arah, maka setelah dapat dV, langsung integralkan. Oh, Oke, oke. integral dari dV kan V. Hmm. Yang konstan boleh keluar. Minus kaki dibagi L integral dari dx dibagi x kuadrat ditambah b kuadrat Oke. pangkat setengah. Hmm. Yang namanya integral itu kan harus ada batas ya, Zah. Karena kalau dia Ya, nggak pakai batas, maka jadi integral tak tentu. Batas itu apa kemarin? Posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Mana ujung bendanya? Ujungnya yang ini dan ujung terjauhnya yang ini. Berarti ujung terdekatnya berada pada jarak A. Betul ya? Ujung ya. terjauhnya berada pada jarak A plus L. Sehingga batasnya adalah dari A sampai A plus L. L. Udah, Zak. Ini secara fisika udah selesai. Tapi setelahnya adalah secara matematik. Bagaimana cara Reza mengetahui integral ini? Yaitu menggunakan teknik pengintegralan. Udah belajar kan di kelas, di matematika? Biasa ya? Udah. Udah kan? Oke. Kira-kira, Za, kalau ketemu soal seperti ini, untuk mengintegralkannya, kita menggunakan teknik pengintegralan apa? Yo. Kan udah belajar ya, ada tekniknya namanya substitusi, ada tekniknya trigonometri, ada tekniknya parsial, ada tekniknya rasional. Betul ya? Nah, Ya, kira-kira kalau ketemu soal seperti ini, Reza akan mengerjakan pakai metode apa? substitusi. Jawabannya nggak bisa substitusi, Za. Ah, Substitusi itu syaratnya adalah perbedaan pangkat antara variabel yang pembilang dan penyebut itu harus satu. Lihat, hmm, ini kan variabelnya X. Di atas, di pembilang ada X-nya nggak? Nggak ada kan? nggak Berarti ada. X-nya pangkat 0. Sedangkan di bagian penyebut ada X kuadrat. Berarti bedanya itu 2. Itu nggak mungkin bisa pakai substitusi, Za. Ini akan dikerjakan menggunakan teknik apa yo? Trigonometri. Kenapa? Ini kan ciri-ciri trigonometri kan? X kuadrat tambah angka kuadratnya nggak sih? Kita Reza Iya. harus menggunakan teknik trigonometri. Oke, tadi coba dikerjain ya. Kan sama sama siapa di SP sama Tony ya, matematikanya ya. Mm-mm. Nanti bisa ditanyain nih, ini tekniknya gimana? Ini namanya teknik trigonometri kan udah pernah diajarin masih kan ya? Kita Iya. menggunakan konsep trigonometri. Oke, jadi secara fisika udah selesai, Za. Tapi matematikanya harus dikerjakan menggunakan trigonometri. Trigonometri. Oke, paham ya? Jadi kalau Paham. karena V itu skalar, maka setelah dapat dV langsung diintegralkan. Karena V nggak punya arah. Oke, sekarang metode kedua. Ya kita tahu kan, selain menggunakan partisi, waktu kita mencari E, kita juga menggunakan hukum Gauss. Berarti V juga pakai hukum Gauss dong. Nggak bisa. Hukum Gauss itu cuma bisa mencari E. Maka cara kedua adalah bukan hukum Gauss, tapi menggunakan medan listrik yang didapatkan dari hukum Gauss. Jadi kita memanfaatkan informasi medan listrik dari hukum Gauss. Za, kemarin kita udah belajar hukum Gauss ya, Za ya? Benar nggak, Za? Udah kan? Benar. Sampai beres udah kan? Ada banyak Udah. banget contoh kita mengerjakan hukum Gauss. Saya akan pilih satu deh, Za. Saya pilih satu yang ini, Za. Eh, bola pejal konduktor berongga. Boleh kan ya? Jadi tipe Boleh. D, yaitu yang tipenya
bola pejal konduktor berongga. Enggak. Bola pejal konduktor berongga itu nama lainnya kulit tebal yang sudah ditambahkan dengan muatan titik. Oke, saya kasih soal yang persis sama, Za. Kenapa? Karena kalau soalnya beda, berarti kan kita harus mencari E-nya dulu, ya nggak sih? Nah, ini Iya. kita cari yang sama persis, biar kita udah nggak perlu lagi nyari E-nya. Ini rongga, jari-jari rongganya adalah R1. Kemudian ada lapisan konduktornya. Oke, ini konduktornya, Za. Jadi yang rongga itu, Za, rongga itu bukan konduktor ya. Nah, konduktornya cuma segini doang. Ini konduktornya nih. Konduktor. Di tengah saya kasih muatan titik plus 2 ki. Di kulitnya berapa ini? Min 5, di konduktor min 5 ki. Oke, ini persis sama kan dengan soal yang kemarin ya. Nah, karena persis sama, saya bilang aja dari hukum Gauss yang kita sudah kerjakan kemarin, kita dapatkan medan listriknya, yaitu ada 3 zona. Dari 0 sampai, ada 4 zona ya, R1, dari R1 sampai, enggak deh, 3 zona ya, R2, R2 sampai infinite. Oke. Nah, tadi di sini berapa E-nya? Kita lihat catatan dulu ya. Karena saya juga nggak hafal. E-nya itu kita udah dapat 2 ki dibagi 4 pi epsilon 0 R kecil kuadrat ya. Betul? Iya. Kalau yang ini E-nya 0. Yang ini E-nya itu adalah min 3 ki dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Iya. Ini didapatkan dari soal sebelumnya. Bukan dikasih tahu soal, Za. Kalau Reza berharap, oh nanti dikasih tahu dong E-nya. Enggak. Artinya ini soal berlanjut, Za. Soal A-nya itu ngitung E. Soal B-nya ngitung potensialnya. Iya. Paham? Pertanyaannya sama. Bagaimana potensialnya? Berarti juga sama dong. Ada 3 zona ya. Dari Iya. 0 sampai R1, dari Satu. R1 sampai Sampai dua. R2, dan dari R2 Dua. sampai infinite. Ini. Gitu kan ya? Ya. Nah, ini pertanyaannya, Za. Tadi saya ingatkan, bilang kan, untuk menghitung potensial listrik, kita butuh yang namanya apa aja? Acuan potensial. Potensial. Betul? Yaitu Betul. potensial yang diketahui nilainya berapa. Lihat, di soal ini ada nggak Za informasi potensial yang diketahui nilainya berapa? Ada nggak soal ini? Nggak ada kan? Kalau Berarti nggak ada, kita gunakan apa Za? Gunakan acuan acuan umum. infinite Yaitu apa? umum. Potensial pada jarak infinite nilainya harus 0. Paham nggak? Paham. Nah, jadi karena kita tidak dikasih tahu acuannya di mana, berarti mau nggak mau acuan yang kita pakai adalah acuan umum. Paham Zah? Paham ya? Paham. Oke. Nah, Zah, karena acuan kita adanya di infinite, saran saya kerjakan daerah yang paling dekat dengan acuan yang kita punya. Kalau acuannya di infinite, itu lebih dekat ke 0 sampai R1 di dalam, lebih dekat dari R1 sampai R2 di tengah-tengah, atau lebih dekat
R2 sampai infinite di paling luar? Mana yang lebih R2, dekat dengan acuan di infinite? R2 sampai infinite. Iya, berarti Reza kerjain yang itu dulu, yaitu dari R2 sampai infinite. Infinite. Paham nggak? Paham. Terus caranya gimana, Za, caranya? Caranya Reza tinggal gunakan rumus dasar. V A min V B sama dengan min integral dari B sampai A EDR. Yang dicari apa sih, Za? Yang dicari kan potensial di R. R-nya itu bisa di R2 sampai di Tahingga. Gitu ya. Jadi R kecilnya bisa kita ganti. Kita nggak punya pembanding. Ya gunakan saja acuan umum, yaitu di Tahingga. Sama dengan min integral, batas bawahnya berarti Tahingga, atasnya Hmm. adalah R. Berarti E yang dipakai adalah E yang paling luar. Betul nggak? Luar. Betul. Betul ya? Karena kita tahu V di Tahingga itu 0, jadi tinggal VR aja. Min integral dari Tahingga sampai R, masukin E yang paling luar, yaitu minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat dr. Kita keluarkan yang bisa kita kerjain, yang bisa kita keluarkan. 3Q dikeluarin, 4Pi epsilon 0 integral dari infinite sampai R 1/R kuadrat dr. Ini ngerti gak? Ngerti kan? Ya. Hmm. Integral dari 1/R kuadrat itu apa, Za? Minus Hmm. 1/R. Sepakat. Betul? Betul. Makanya dapatlah ini minus 1/R dari infinite sampai R. Jadi kita punya VR-nya sama dengan minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 batas atas 1/R dikurangi batas Dikurang bawah. per Ini, infinite. betul? Ya. Karena sepertahingga itu 0, Nah. maka kita punya VR-nya sama dengan minus 3Q 3, dibagi 4Pi 4, epsilon 0 epsilon R. Betul? R. Ya. Enggak. Ini VR itu fungsi atau nilai, enggak? VR kecil itu fungsi atau nilai? Menurut Fungsi. Reza. Iya, ini fungsi. Kenapa ini fungsi, Za? Karena R kecilnya belum tahu berapa. R Iya. kecilnya boleh diganti sama R2 atau 2 kali R2 juga boleh sampai infinite. Nah, kalau saya bilang gini, kalau saya ganti R kecilnya menjadi R2, maka yang akan kita dapatkan jadinya VR2. Betul? Yaitu Betul. apa? Minus 3Q dibagi 4, Pi epsilon 0 epsilon R R2. Betul? 2. Iya. Nah, karena ini udah diganti R kecilnya, ini disebutnya nilai. Oke? Mm-mm. Nilai itu tidak lain adalah acuan baru. Hmm. Berarti Reza sekarang punya dua acuan, ya nggak sih? Yaitu Iya. acuan umum di infinite sama acuan baru di R2. Paham nggak? Paham. Sekarang kita kerjain yang tengah, Za. Dari R1 sampai R2. Betul? Sama rumusnya, Za. Yang dicari apa? Yang dicari itu R kecil. Tinggal dikurangin dengan acuan. Oh, tapi sekarang Reza punya dua acuan. Acuan di infinite sama acuan di R2. Betul nggak, Za? Betul. Terus pakai acuan yang mana? Pakai acuan yang paling dekat dengan daerah yang mau kita cari. Kalau daerah yang kita mau cari itu R1 sampai R2, lebih dekat dengan acuan infinite atau lebih dekat dengan acuan R2, Za? R2. Iya, berarti pakai acuannya di R2. Paham 2. nggak? Paham. Rumusnya min integral bawah jadi R2 dong, ya nggak sih? Atas Iya. jadi R, betul kan? Berarti E-nya itu masukin E yang tengah. Betul ya, Ja? Iya. E tengah kan? Dot DR.
Masukin deh VR kita nggak tahu, VR2 kita tahu. VR2 itu tadi di atas. Minus 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R2. Betul, Za? Betul. Tadi E di tengah berapa, Za? 0 ya? Betul? Iya. Integral 0? Ya 0. 0. Berarti kita punyanya apa? Kita punya VR-nya sama dengan min 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R2. Paham nggak? Iya. Ngerti? Ngerti? Ngerti nggak? Oke, Za. Ini VR-nya, ini termasuknya fungsi atau nilai? Nilai. Ini adalah fungsi. Fungsi. Kenapa? Karena, bentar, bentar ya. Oke. Karena apa? Karena R kecilnya kita belum tahu berapa. R kecilnya itu bisa diganti jadi R1 atau diganti jadi R2. Gitu kan ya? Makanya sebutnya Ya. masih fungsi. Nah, kalau misalkan Reza ganti R kecilnya menjadi R1. Oke. Maka yang didapat adalah VR1. Oke. Jadi apa? Min 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 ganti R kecilnya menjadi R1. Loh, tapi kan di VR nggak ada R kecil. Ya udah tetap Iya. R2. Paham nggak? Nah, Oh, ini namanya nilai. nilai. Nilai itu adalah acuan baru. Paham nggak? Paham. Berarti sekarang Reza punya berapa acuan? 3, ya nggak sih? 3. Acuan di Ya. infinite, 0. Acuan di R2, min 3Q per 4Pi Epsilon 0 R2. Acuan di R1, min 3Q per 4Pi Epsilon 0 R2. Paham nggak? Iya. Kalau Paham. sudah, kita kerjakan yang dalamnya dari 0 sampai R1. R1. Sama caranya, yang diminta kan VR kecil. Tinggal dikurangin sama acuan. Kita punya 3 acuan nih, Za. Di infinite, di R2, sama di R1. Mana dari 3 acuan ini yang paling dekat dengan range area yang mau kita cari? R1. Yang mana? Ya udah, berarti acuan yang dipakai VR1. Ngerti, Za? Paham? Oke. Paham. Berarti min integral dari R1 sampai R, E yang dipakai adalah E yang paling dalam. Betul nggak? Iya. VR kita nggak tahu, VR1 kita tahu nggak? Min 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R2. Min integral dari R1 sampai R, masukin E yang dalamnya berapa? E dalamnya itu 2Q per 4Pi Epsilon 0 R kecil kuadrat. 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R kecil kuadrat DR. Oke, kita akan punya, kita keluarkan dulu Za, yang bisa kita keluarin. Berarti min 2Q, betul? Dibagi 4Pi Epsilon 0, betul? Ya. Integral dari 1/R kuadrat tadi berapa? Negatif 1/R, Negatif. betul? R. Ya. Masukin batas R1, R. Nah, R. kita Ya. punya VR dikurangin min 3Q 3. dibagi 4Pi Epsilon 0 R2 R2. sama dengan 2Q. Positif ya. Ya. 4Pi Epsilon 0 dalam kurung. R. 1/R. Batas atas dikurangin Kurang. batas bawah. Betul? R1. Iya. Kita pindah ruas boleh ya, Zah? Maka Boleh. VR sama dengan 2Q dibagi
4pi 4Pi epsilon 0 R dikurang 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R1 dikurang lagi dengan 3Q dibagi 4pi epsilon 0 R2. Betul nggak? Betul nggak? Kak, Betul? Betul? itu berarti Apa? dalam kurung nggak min 3Q? Kan itu min 3Q. Positif. Pindah ruas jadinya minnya hilang dong. Jadi plus Iya, kan? iya. Saya Enggak. Kak. Kan ini kan ada min sama min. Jadi plus. Iya, Pindah lagi jadi min plus. kan? Jadi min, ya. Bener nggak? Betul? Ah, Zak, betul, ini Kak. VR kecil kan? Ini fungsi atau nilai dah? Fungsi. Ini fungsi. Kenapa ini fungsi? Karena kita masih belum Oh, tahu R kecilnya berapa. Karena R iya, kecilnya bisa dari 0 sampai R1 kan. Kecuali iya. kalau kita gini nih. Kalau kita ganti R kecilnya 0, maka yang kita akan dapatkan adalah V ketika 0, betul? Coba Za, Iya, diganti Za. Ganti R kecilnya jadi 0. oke. Berapa tuh? Berapa? 2Q per 4Q Jawabannya? epsilon. Nah, Ngaco. nah, Infinite. infinite. Kan seper 0 tadi enggak kan? Iya, Bener nggak? Nah, benar. ini yang namanya nilai. Nilai itu adalah acuan baru. Paham Za? Oh, Paham? Berarti Reza punya 3 jawaban kan? Ya kita masukin tiga-tiganya. Yang pertama 0 sampai R1, VR-nya sama dengan 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R dikurang 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R1 dikurang 3Q dibagi 4pi epsilon 0 R2. Betul nggak? iya. Terus dari R1 sampai R2 VR-nya tadi yang mana nih? Min 3Q dibagi 4pi epsilon 0 R2 ya. Iya, Min 3Q dibagi 4pi epsilon 0 R2. Dari R2 sampai infinite, kita dapat di atasnya tadi ya. Mana iya. tuh? Ini ya, min 3Q dibagi 4pi epsilon 0 R kecil. Paham gak? Paham. Oke. Nah, sama halnya kayak waktu kita belajar setelah kita dapat semua nilai di tiap area, pasti dia minta apa, Dak? Gambarkan grafik. Betul? Grafik. Sama ini juga. Buatlah grafik V terhadap R. Oke. Sekarang V terhadap R bukan E terhadap R lagi. Ada yang minus ya, berarti jangan sampai terlalu bawah. Hmm. Oke. Sumbu Y-nya V sekarang. Sumbu X-nya R. Oke. Nah, tentukan dulu batas-batas intervalnya. 0, R1, R2, infinite. Betul? Oh, Berarti ini 0, R1, R2, R2. infinite. Betul? Iya, Tadi kita udah cari tuh. Berapa ketika 0? V0 berapa? Infinite kan? infinite. Berarti 0 kita pasangkan dengan infinite. Di sini dah. Iya, Berapa ketika R1? Cari pasti ada. V R1. Ada kan? Min 3Q ada. per 4pi epsilon 4. R2. Itu di bawah ya. Iya, Min 3Q dibagi 4pi epsilon 0 epsilon R2. R2. Pasangkan dengan R1. Terus berapa ketika R2? R2 sama. Sama ya. Min 3Q Iya, per 4pi. Ya udah sama. Pasangkan. Paham nggak? paham.
Oke, berapa ketika infinite? Ketika infinite kan acuan umum ya. Vita Hinda Iya, itu nilainya berapa? nol. Nol. Maka nol berarti di sini dong ya. Betul, Za? Oke. Ya, Nah, kalau udah bikin gambarnya, Za. Dari nol sampai R1. Lihatnya yang mana, Za? Yang paling dalam kan? Betul? iya. Lihat Mm-mm. R kecilnya. Dua. R kecilnya pangkat satu ya, Za. Bener nggak, Za? Iya, betul. Tapi seper. Gimana pangkat satu seper? Asimtot turun. Mm-mm. Kayak gini. Paham, Za? Oke. Ngerti? Ya, Kak. Ngerti, Za? Dari R1 sampai R2. Lihatnya yang tengah kan? Lihat, yang tengah Mm-mm. ada R kecilnya nggak, Za? Fungsinya? Enggak ada. Nggak ada ya? Berarti grafiknya konstan. Oh, oke. Dari R2 sampai infinite. Lihatnya yang paling luar kan? Iya. R kecilnya pangkat satu. Tapi seper. Tapi minus. Berarti kebalikannya, Za. Dari bawah ke atas. Paham nggak? Oke, paham. Ngerti? Benar. Ya, Kak. Ya. Kalau ngerti, coba Reza kerjain yang kemarin kita kerjain. Yaitu yang tipe yang ini, Za. Bola, pejal, isolator, homogen. Ada kan kemarin? Ada kan? Ada ya? Ada. Oke, coba dikerjain. Saya lihat tuh catatannya. Oh, nggak salah gambarnya gini deh. Ini saya kasih tahu gambarnya dulu ya. Oke, jari-jarinya adalah R besar. Kemudian ini pejal, isolator. Muatan di isolatornya plus 2Q. Oke, pertanyaannya sama, Zak. Bagaimana V-nya di dalam dan di luar? Di dalam dan di luar. Yang kedua adalah bagaimana gambar grafik V terhadap R-nya. Oke, Zak. Coba kerjain. Kalau udah, foto kirim ke WA kita. Oke? Oke, Kak mau lihat contohnya lagi, Kak. Contohnya. Boleh? Tadi Jadi saya langkah sudah. pertama adalah kita harus tahu dulu medan listriknya berapa dari hukum Gauss yang kemarin. Oke? Nah, karena kita tidak dikasih acuan, maka kita gunakan acuan umum ya. Ya, Acuan umum kan lebih dekat keluar, maka kerjain yang dekat dulu, yang luar dulu. Paham? ya. Ngerti nggak? Oke, coba dikerjain nggak? Kok mati? Bentar, Zak.
koneksi ya. Enggak, deh. Koneksinya bagus. Oke, jadi untuk jadi makanya jangan berharap, oh ini tadi dikasih tahu di soal. Enggak. Artinya kalau misalkan belum ada medan listriknya, berarti mau nggak mau Reza cari dulu medan listriknya. Pakai apa? Ya tergantung. Kalau bisa pakai gaus ya pakai gaus. Kalau tidak bisa ya mau nggak mau pakai pakai itu apa? Pakai apa? Pakai partisi. Nah, kalau udah foto kirim ya. Ya, Kak. Oke. Hmm. Kak boleh scroll atasnya, Kak. Boleh. Yang mana? Yang ini? Iya. Jadi karena kita tidak dikasih acuan potensial, kita gunakan acuan umum di potensial di infinite. Karena infinite itu lebih dekat ke luar, maka kita kerjakan yang luar dulu.
Kalau udah foto kirim ya, Zak. Oh, kalau udah dapat acuan barunya. Udah dapat acuan baru, baru masuk ke zona yang lebih lebih dalam lagi. Acuan baru dipakai sebagai acuan pada zona yang lebih dalam, gitu. Paham? Oke. Oke. Scroll. Oke. Dua, empat, tiga, sembilan, nol, nol. Oh iya ini. Hmm, hmm. Bentar. Kak, kan ini Ya, jadinya ini ya, seper R gede. Nah, dia itu ya. masukin acuannya kah? Satu per. Coba foto dulu deh. Nah, Foto dulu deh. Coba kan kalau saya nggak lihat, saya nggak tahu itu ini maksudnya yang mana. Coba foto dulu. belum selesai, Kak. Hmm. Tapi, Apa? Nggak apa-apa. Saya mau lihat dulu. Foto dulu coba. oke. Oke, lihat dulu ya. Tuh, Kak. Baru sampai sini. Oke. Ini yang mana ini? Ini yang luar. Ya, Iya. yang luar. Dapatlah 2 Q per Eh, 4 Pi epsilon nol. Lo bukannya minusnya jadi nggak hilang kan? Kan di depannya ada minus. Min integral. hilang. Enggak sih? Kenapa itu ada minus 2 Q? Itu apa? Oh Jawaban iya. akhirnya apa? 2 Q doang kan maksudnya kan? 2 Q per 4 Pi epsilon nol R kecil. Betul ya? Betul. Ah, Itu adalah acuan fungsi. baru. Fungsi. Oh iya, fungsi Sekarang diganti. masukin R besar. Hilangin juga Ah, tuh. Hilangin iya, juga min berarti. minusnya. Udah? Udah. Udah, oke. VR min VR besar. Nah, E-nya masukin E yang dalam dong, bukan E yang luar. Ya nggak sih? Itu batas dalam kan? Iya. Itu kenapa Berarti masukin E-nya E yang luar?
E-nya E yang dalam kan harusnya, ya nggak? Betul nggak? Heeh. E yang dalam berapa emang? Ya, lihat catatan kemarin. E yang di dalam dari 0 sampai R dua berapa? ki dua ki R per 4 pi 2 epsilon Q R R kecil, iya 4 pi epsilon 0 R besar pangkat iya 3, bener nggak? iya Betul nggak? salah. Salah Heeh. kan? Salah kan? Heeh. Oke, benerin dulu. Hilangin minusnya ya, yang VR besar nggak pakai minus ya. Oke. Oke? Oke, koreksi dulu. Ini yang atasnya udah bener tadi, cuman yang bawahnya salah. I- eh, iya ya, kenapa masukin. Lah iya, karena kita kan tidak terbiasa ya ngerjain dari luar dulu. Biasanya kita Heeh. ngerjain dari dalam dulu kan, biasanya kan. Nah, cuman untuk mempermudah, sebenarnya bisa juga sih dari dalam juga bisa, cuman lebih ribet menurut saya. Kalau saya lebih Oke. suka konsepnya potensial adalah kerjakan yang paling dekat dengan acuan yang kita punya. Karena kita punyanya acuan di infinite, ya berarti paling dekat dengan infinite mana? Yaitu di luar, maka luar dulu. Gitu. Dua, dua. Ini pindah dua. Kalau udah foto kirim. Hmm.
Hei, tadi yang luar udah bener dah. Tinggal yang dalamnya dah. Yang dalamnya tadi ada Reza salah masukin medan listriknya. Udah jelas-jelas itu kan batas dalam. Berarti kan E-nya harusnya Iya. pakai E yang dalam ya. Gitu. Mm. Kak, izin ke toilet. Oh, kenapa, kenapa, kenapa? Izin ke toilet sebentar ya, Kenapa Kak. dah? Oh ya, boleh, 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 boleh.
Hmm. Udah gak? Kalau kalau gini gimana dah Kak? Kan Foto dua QR kirim. per 2 QR per Foto, 4. coba foto kirim. Oke. Iya, soalnya kalau saya nggak lihat, saya nggak tahu ini gimana caranya. Kalau langsung kita bisa lihat, kita harus lihat dulu maksudnya yang diminta apa. Tuh Kak, baru sampai situ. Oke, bentar, lihat ya. Ini kan udah bener ya yang atasnya ya. Sekarang bawahnya. Oke, Za integralin dong Za. Integral dari 2 Q R kecil 4 pi epsilon 0 R besar pangkat 3 apa? Keluarin dulu yang konstanta. 2 Q besar, 2 Q keluarin. 4 pi Ah, keluarin. Epsilon 0 iya, keluarin. R besar pangkat 3 keluarin. Jadi tinggal integral RDR kan? iya benar. Integral RDR apa, Za? Integral RDR R kan setengah R kuadrat. sama R Ya nggak? kuadrat. Ya. Iya, masukin. Udah. Kerjain. Bisa. Coba lanjutin. Jadi kita keluarkan dulu Za, yang konstanta dari integral. Biar apa? Biar ngitung integralnya gampang gitu Za. Kalau masih di dalam integral kadang kan suka pusing ya. Ngitung integral banyak banget apa variabelnya. Gitu Za. Hmm. Oke. Ya. Kak boleh scroll bawah. Kalau bawah, oke. Gini, Ya. Ah, oke. scroll bawah lagi Kak. Kalau lagi, Ah, oke. udah. Oke. Oh, udah ya. Tinggal di kurang. Oke. Ke situ. Kurang. Tuh.
Oh, segitu. Ya kak, nggak tahu nih benar apa Dah, enggak. coba foto kirim. Foto kirim. Ya kak. Coba kita lihat dulu ya. Tadi Oh, kan yang atas sudah ya, yang luar udah bener. Paling bawahnya. Oke, itu apa-apaan? Integral dari RDR tadi apa, Za? Za, per R. Enggak. ngaco banget. Integral dari X dx apa? Matematika. Integral dari X dx apa, Za? Setengah X kuadrat, bukan 1/X kuadrat, Za. Berarti integral dari RDR. Ya setengah R kuadrat. R di atas. Tadi tidak? Iya kan. Benerin. Iya. Jadi ini matematikanya ini. Fisikanya udah beres. Matematikanya belum beres. R kuadrat per 2 kak. Lah, coba dah pikirin coba. Integral X dx itu apa? Integral X dx apa? Ya kalau kita tahu integral X dx itu apa, kita tahu juga dong integral RDR itu apa. Jangan dihafal, Za. Kalau dihafal berabe, nggak akan beres-beres, Za. Jadi harus Setengah, digunakan konsep integralnya. setengah X kuadrat kak. Iya, itu bisa. Berarti integral RDR setengah R kuadrat. R kuadrat. Ah iya. Lah iya. Itu
Oh iya. Itu Yeah! Alhamdulillah ya Rabbil alamin. setengah R. Berarti ini setengah R kurang R, Kak. Tangannya boleh keluar, Za. Jadi Oh ntar iya. R kecil kuadrat minus R besar kuadrat dalam kurung ya. Oh, Kan setengah kan konstanta ya, iya, boleh iya, keluar iya. kan. Iya. Yeah! Iya, itu. Iya, Kak. Iya, kan habis kantor itu dua empat empat epsilon satu titik R. R Sudah, foto kirim. kuadrat empat epsilon R tiga R gede.
dua, empat, nol. Satu, dah, fungsi. Udah Kak, Coba foto kirim. udah. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, 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 R kuadrat, R pangkat 3, oke. Oke, paham nggak? Ngerti? Bisa? Oke, bisa Kak. Tinggal dilanjut buat bikin grafiknya ya. Oke. Ya. Nah, berarti kesimpulannya apa, Zah? Kalau Reza mau mencari potensial, Reza harus tahu dulu medan listriknya. Betul nggak, Reza? Gitu ya? Iya, Betul ya? Nah, pertanyaannya, betul. bisa nggak kalau dibalik? Kalau Reza taunya potensialnya, bisa nggak Reza mencari medan listriknya? Jawabannya bisa. Bisa. Jadi ada yang namanya hubungan antara medan listrik dan potensial listrik. Kan tadi kita tahu ya, potensial listrik itu apa maksudnya? Min integral E, betul? Berarti Ya, kalau dibalik, E itu adalah min. Lawannya integral apa, Zah? Lawannya plus integral apa, Kak. Zah? Apa? Apa, Zah? Lawannya integral apa, Turunan. Zah? Turunan. Iya Jadi benar. kan tadi kan V itu kan min integral. Maka Iya. logikanya harusnya E itu min turunan kan? Ya nggak sih? Ah, Masalahnya, Zah, potensial listrik itu skalar. Sedangkan hmm. medan listrik itu vektor. Kalau potensial listrik diturunin biasa, maka dapatnya adalah skalar lagi. Berarti selain diturunkan, juga harus dikasih arah. Berarti namanya turunan berarah. Di matematika nanti akan dijelaskan tentang turunan berarah. Tapi fisika sekarang. Simbolnya di matematika adalah segitiga kebalik. Namanya nabla. Jadi E itu adalah min dari nabla V. Nah, apa itu nabla? Ini namanya nabla, nama operatornya nabla. Nabla itu nama lainnya adalah turunan berarah. Oke, apa itu Hmm. nabla? Sesuai dengan namanya, turunan berarah. Berarti turunan dikasih arah. Turunan dikasih arah. Turunan dikasih arah. Namanya nabla. Oke? Biar enak kita kasih contoh nggak sih? Contoh. Misalkan Reza punya fungsi V 2 X pangkat 3 Y Z pangkat 4. Jadi Reza ada fungsi V-nya nih. Tapi yang diminta adalah E-nya itu seperti apa? Ya udah, E-nya itu adalah min dari nabla V, betul?
Masukin Iya. nablanya. Nabla itu kan D per DX I ditambah D per DY. J ditambah D per DZ K. Masukin V-nya. 2X pangkat 3 Y dikali Z pangkat 4. Kali biasa, za. Min D per DX dalam kurung 2X pangkat 3 Y Z pangkat 4 I ditambah D per DY 2X pangkat 3 Y Z pangkat 4 J ditambah D per DZ 2X pangkat 3 Y Z pangkat 4 K. Paham nggak? Paham. Turunkan hanya terhadap X di berapa? 6X kuadrat Y Z pangkat 4 I. Turunkan hanya terhadap Y 2X pangkat 3 Z pangkat 4 J. Turunkan hanya terhadap Z 8X pangkat 3 Y Z pangkat 3 K. Udah. Ini cara kita membalik mencari E dari informasi V. Paham nggak? Iya. Ngerti? Lanjut, Zak. Setelah kita paham yang namanya potensial listrik, kita lanjut yang namanya energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Simbolnya sekarang U. Kalau dulu simbolnya EP kan ya? U. Iya. Satuannya adalah Joule. Sama kayak tadi. Kita akan mulai dengan rumus dasar. Apa sih rumus dasarnya? Mirip kayak rumus dasarnya V. UA dikurangin UB sama dengan min integral dari B sampai A. Dia pakainya F, bukan E. F dot DR. Ini adalah rumus dasarnya, Zah. Oke, sama halnya, kita harus tahu dulu kan arti simbol-simbolnya, Zah. Iya. UA di sini artinya adalah energi potensial. Potensial. Di titik A, atau sama aja ini adalah energi potensial yang dicari. Oke, UB adalah energi potensial di titik B. Ini adalah energi potensial yang diketahui atau disebutnya apa, Zah? Acuan. Acuan energi potensial. Iya. Paham? Paham. Artinya, sama halnya ketika kita mencari potensial listrik. Untuk mencari energi potensial, juga kita memerlukan data energi potensial yang diketahui atau acuan. Kalau nggak ada gimana, Za? Kalau nggak dikasih tahu, kita gunakan saja acuan umum. Sama, energi potensial pada jarak infinite nilainya mendekati 0 atau 0. Za, ingat nggak waktu kita belajar pertemuan pertama? Gaya kolom itu kan rumusnya adalah Q dikali E. Betul nggak, Za? Betul. Iya. Berarti yang tadi kita punya UA dikurangin UB sama dengan min. F-nya kita ganti. F-nya kita ganti dengan Q dikalikan E dot DR. Itu ya, boleh kan? Karena Q itu Iya. konstanta, maka Q boleh keluar. Q Iya. min Q integral dari B sampai A E dot DR. Ingat nggak, Geda?
min integral E dot dr kan tadi delta V kan. Sama Iya. aja apa ini Q dikalikan delta V. Berarti delta U itu hubungannya dengan V adalah delta U sama dengan Q dikalikan delta V. Delta V. Oh. Kalau kita menggunakan acuan di infinite, di mana U tahingga itu 0 dan V tahingga itu 0, kita akan punya apa? U sama dengan Q dikalikan V. Gitu ya, ada? Betul? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan titik deh. Muatan titik. Jadi kita tahu, waktu kita belajar muatan titik, gaya kolom itu rumusnya adalah K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Betul ya? Ya. Maka kalau kita disuruh mencari energi potensial pada titik R, tapi kita nggak tahu energi potensial pembandingnya di mana, maka kita gunakan di tahingga. Kalau nggak ada acuan ya, berarti min integral tahingga sampai R F didot dengan DR. Karena kita tahu U tahingga itu 0, maka UR sama dengan min integral tahingga sampai R K Q1 Q2 dibagi R kuadrat DR. Keluarkan dulu Za yang konstantanya. K Q1 Q2. Betul? Integral 1 R kuadrat itu adalah negatif 1 per R. Oke, batasnya tahingga sampai R. Kita punya UR-nya menjadi K Q1 Q2 batas atas dikurangin batas bawah. Karena sepertahingga itu 0, maka UR-nya sama dengan K Q1 Q2 dibagi R. Lihat ya, energi potensial itu juga sama skalar. Oke? Jadi nggak ada arahnya. Kita kasih contoh soal yang kita pernah kerjain waktu pertemuan pertama. Jadi ini lihat di catatan pertama ya. Kita pernah ngerjain soal ini. Tapi yang dicari dulu adalah gaya kolomnya. Sekarang yang saya cari adalah energi potensialnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada muatan Q1 di sini. Oke. Ada muatan Q2 di 4,6. Iya. Di sini. Ada muatan Q3 di sini. Kita tahu tadi waktu itu Q1-nya 1 mikro, Q2-nya minus 2 mikro, Q3-nya adalah 3 mikro. Gitu ya? Ya. Nah, dulu kan mencarinya adalah mencari potensial gaya kolomnya. Sekarang saya bertanya adalah berapa energi potensial sistem. Oke. Nah, dia nggak ngasih tahu nih pembandingnya di mana. Kita menggunakan yang namanya acuan umum. Yaitu U ditahingga nilainya 0. Nah, artinya gini, Za. Berarti kalau kita bikin acuan ditahingga, berarti awal mulanya ketiga muatan ini semuanya itu adanya di tahingga, Za. Jadi awal mulanya tidak ada muatan satupun pada daerah yang kita amati. Nah, kita punya muatan Q1 yang letaknya di tahingga. Kita pindahkan ke posisi yang kita inginkan. Maka kita untuk memindahkannya, kita butuh U1. Jawabannya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada gaya kolom
yang harus kita lawan ketika kita memindahkan Q1. Karena energi potensial secara definisi adalah sejumlah energi yang diperlukan untuk melawan gaya kolumnya. Karena awalnya nggak ada gaya kolum, ya berarti nggak ada energi yang dibutuhkan. Nah, kemudian sekarang di tempatnya sudah ada Q1 di tempat yang sesuai. Nah, kita punya Q2. Q2 awalnya di infinite. Kita pindahkan ke sini ke tempatnya. Maka dibutuhkan yang namanya U2. Ketika Q2 di sini, dia harus melawan gaya kolom ini kan. Benar nggak? Iya. Maka dia rumusnya adalah K Q2 Q1 dibagi R21. Kan itu rumusnya kan? K Q1. Ya, betul kan? Tuh. Nah, sekarang Zak, di tempatnya sekarang sudah ada Q1 dan sudah ada Q2. Reza punya Q3. Q3 itu letaknya di infinite. Diletakkan, ditaruh di tempatnya. Oke, ketika Q3 itu diletakkan di situ, kita memerlukan energi sebesar U3. U3 harus melawan gaya kolom dari 1 dan harus melawan gaya kolom dari 2 ya. Sama aja. Iya. U31 ditambah U32. Itu apakah Q3 Q1 dibagi R31 ditambah K Q3 Q2 dibagi R32. Sehingga U sistemnya tidak lain adalah gabungan dari U1 ditambah U2 ditambah U3. U1 jadi 0 kan? Iya. U2-nya K Q2 Q1 dibagi R21. Q3-nya ada 2 ya? Iya. Q3 Q1 dibagi R31 ditambah K Q3 Q2 dibagi R32. Karena K-nya konstan, boleh keluar. Q2 masukin tanda minusnya wajib ya. Iya. Min 2, 10 pangkat min 6 dikali 1, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Kita cari jaraknya ya, pakai Pitagoras ya. Oke. Ditambah Q3, 3 ke 10 pangkat min 6, Q1, 1 ke 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Ditambah Q3, 3, 10 pangkat min 6 dikali dengan min 2, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Udah, tinggal jumlahin. Dapat satu enter adalah Joule. Paham nggak? Ngerti? Ya. Oke. Ngerti ya? Oke. Nah, berarti untuk mendapatkan energi potensial listrik U, kita harus tahu gaya listriknya. Nah, bisa nggak kalau dibalik? Nggak? Jawabannya bisa. Oke, kita akan bahas yang namanya hubungan antara gaya kolom dan energi potensial listrik. Tadi kan kita tahu rumusnya. U itu adalah min integral dari F dr. Maka kalau dibalik, F itu adalah min turunan dari U. Tapi U itu skalar, sedangkan F itu vektor. Berarti selain diturunkan juga harus dikasih arah, yaitu menggunakan operator nabla. Nabla yang tadi ya, yang tadi udah saya ajarin cara makainya. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara work itu apa? Usaha ya. Usaha dengan energi potensial listrik. Kalau Reza ingat waktu pelajaran fisika dasar
semester lalu, hubungan dasarnya work itu sebenarnya adalah delta EK. Ini hubungan dasar work dengan energi. Delta EK. Oke. Nah, bentar. Nah, khusus Kurangi. apabila apa? Betul. Khusus apabila Kurangi. gaya penyebabnya bersifat konservatif. Nah, gaya kolom itu termasuk ke dalam gaya konservatif. Pada kasus gaya konservatif, delta EK harus sama dengan negatif delta EP. Delta E. Delta EP itu delta U. Dulu simbolnya kita EP. Dengan kata lain, untuk gaya kolom, work-nya dapat dicari menggunakan negatif delta U. U. Apa artinya delta? Berarti U akhir dikurangin U Oh iya benar. inisial. Awal. Udah, Oke. ini materinya potensial dan energi potensial listrik. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan belajar bab yang namanya kapasitor. Gitu. Paham nggak? Ngerti? Ya. Oke, kalau ngerti kita sudahi saja. Nanti seperti Oke. biasa, slide-nya saya akan kirim. Saya coba upload dulu videonya. Kalau sudah, saya kasih link untuk nonton kembali materi ini ya. Oke Oke. Kak. Ada pertanyaan nggak, Zak? Nggak ada Kak. Aman-aman. Oke, kalau tidak ada, nanti kita sudahi saja. Oke, Oke. mari, Zak.